Oke, kita masih baca di kitab Efesus ya. Tapi hari ini kita sudah masuk ke Efesus pasal 5 ya. Ayat 22 sampai 33. Kita udah bahas kemarin yang 3 pasal pertama kan bicara mengenai berkat dan kedudukan gereja ya. Harusnya panggilannya di gereja seperti apa. Dan bagian kedua kan pasal 4 sampai 6. Itu mengenai praktikalnya gimana kehidupannya, tanggung jawabnya yang diperlukan gereja apa gitu. Jadi 1 sampai 3, pasal 1 sampai 3 yaitu lebih ke wahyu, visi mengenai gereja itu seperti apa. Sedangkan yang pasal 4 dan 6 yang setengahnya lagi yaitu lebih bicara mengenai prakteknya, kehidupannya seperti apa. Nah, ini kita masuk di bagian C ya. Jadi hidup yang diperlukan dalam hubungan etik apa. Nah, ini sekali lagi praktek lagi. Bagaimana hubungan antara suami dan istri, juga hubungannya dengan karena adalah pelambangan adalah suatu pelambangan antara gereja dan Kristus. Ya, ini dibicarakan di pasal 22 sampai pasal 5 ayat 22 sampai 33. Nah, ini juga adalah salah satu aspek gereja sih. Ya, gereja adalah mempelai perempuan ya. Kan kita Efesus pokoknya bicara mengenai gereja ya, rahasia Kristus, tubuh Kristus sebagai kepenuhan Kristus menjadi kepenuhan Allah. Nah, kalau kita cek, kita udah sampai mana nih? Tubuh Kristus kita sudah bahas, manusia baru, kerajaan Allah, keluarga Allah, kita juga sudah bahas, tempat kediaman Allah kita juga sudah bahas. Sekarang kita bahas yang keenam, mempelai perempuan. Yang pasal 6 kita akan bahas laskar, pejuang. Nah, kita langsung baca pasal 5 ayat 22. Kita baca poin besarnya sama-sama, terus nanti satu orang satu ayat sesuai yang di chat ya. Oke, kita sama-sama baca. C. Hidup yang diperlukan dalam hubungan etik. 1. Antara istri dan suami. Oke, mulai dari aku dulu ya. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Suatu lambang gereja dan Kristus. Oh iya, ini harusnya Lady ayat 23 ya. Amin. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Oke. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oke, lanjutkan. Oh ya, kalau kamarnya di skip berarti Kak Nel ya. Udah masuk lagi. Bisa. Iya, ayat yang ke-26 ya. Iya. 26 untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Tak. 30 Marta.
Sepertinya nggak ada sinyal ya. Oke, 30 ya? Ya, Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32 rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Amin. Kita sudah selesai ya, cukup singkat. Yang cuma beberapa ayat saja. 11 ayat ya. Oke, sejauh ini ada yang mau sharing dari apa yang sudah kita baca? Apakah ada? Ya, kalau nggak ada, saya coba kasih pertanyaan ya. Kalau misalkan ada yang mau jawab, ya boleh jawab. Di sini kenapa dikatakan Paulus menasihatkan supaya suami mengasihi istri. Terus juga Paulus mengapa menasihatkan istri untuk tunduk kepada suaminya. Dan mengapa nggak kebalikan? Mengapa nggak, hai istri kasihilah suamimu? Kenapa nggak gitu? Kenapa nggak apa yang tadi dikatakan kan istri harus tunduk kepada suami? Kenapa nggak suami tunduk kepada istri? Kenapa nggak kebalikannya? Kalau ada yang mau jawab boleh. Oke, kalau saya sih saya selalu terkesan di ayat 29 ya. Di sini dikatakan sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi ini ayat ini lumayan berkesan buat aku sih. Aku jadi ingat ya kenapa Paulus mengatakan gitu. Ketika Paulus rebah ya, ketika dia perjalanan ke Damsyik kalau nggak salah ya. Terus dia kan rebah, terus dia melihat terang. Dia mendengar suatu suara mengatakan, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kan kata Tuhan ya. Nah, jadi kalau orang menganiaya gereja, artinya sama saja dia menganiaya Kristus yang adalah tubuhnya. Nah, jadi kembali mengingatkan aku bahwa kalau aku menganiaya gereja, menganiaya saudara-saudara yang lain, ya sama aja aku juga menganiaya Tuhan gitu. Kalau aku dianiaya juga sama gitu. Tapi sisi aku kembali memuji Tuhan sih. Jadi apapun yang terjadi pada kita, ya Tuhan nggak akan tinggalkan kita jemaatnya, gerejanya. Karena kan nggak mungkin ya orang itu membenci tubuhnya sendiri, sama seperti Kristus ya ada kepala, nggak mungkin dia benci tubuhnya sendiri. Malahan dia memelihara dan merawat, ya sama seperti Kristus terhadap jemaat ya. Jadi Kristus itu memelihara dan merawat jemaat gitu. Jadi sendiri kembali mengapresiasi Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memelihara, dia pasti merawat. Ya, walaupun situasi sulit ya, pandemi segala macam, kelihatannya kok gereja begini gitu. Tapi satu sisi kita perlu percaya bahwa yang nggak mungkin Tuhan membenci tubuhnya sendiri. Dia pasti merawatnya dengan baik. Amin. Aku sampai sini. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menjawab yang tadi gini, hai istri tunduklah kepada suami. Kenapa nggak kebalikan? Hai suami tunduklah kepada istrimu. Ya, saya akan mencoba. Oh ya boleh. Ini menurut saya, mengapa istri tidak dikatakan di sini dalam ayat 25 ya? Kasihilah istri, kasihilah suamimu. Ya, sepertinya menurut saya
Suami adalah kepala. Artinya dia adalah teladan, dia adalah panutan untuk anak, untuk istri, amat terlebih seorang suami itu adalah tulang punggung keluarga. Sekilas yang saya amati mengenai sesosok ayah, amat terlebih di sini saya menganggap ayah saya lebih dari satu, yaitu Yesus Kristus, yang adalah panutan, yang adalah kasih itu sendiri, yang adalah juru selamat saya. Terima kasih. Amin. Thank you, Kak Nel. Luar biasa jawabannya. Sangat kelihatan dewasa sekali. Ya betul, Kristus juga adalah panutan kita ya. Dia adalah teladan kita, maka kita perlu tunduk kepada dia. Ya benar, suami adalah kepala. Ya, kita sebagai gereja perlu tunduk kepada Kristus sang kepala. Amin. Apakah ada yang mau menambahkan atau mau menjawab lagi? Saya terkesan ayat 27 sampai 32. 27. Supaya Oke. dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amen. Oke, thank you. Isa tadi ya. Adakah yang mau menambahkan lagi? Amin. Saya mau nambahin. Oh iya, Saya boleh. terkesan di ayat 27. Kan, 29. Dibilang sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya. Kok kurang turun kok. Nah, terima kasih. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Saya menikmati di catatan kakinya bagus banget saudara-saudara. Dibilang kalau memelihara ini merawat berarti memberi makan dengan firman Tuhan yang hidup. Memelihara berarti membina dengan kasih yang lembut dan mengasuh dengan perhatian yang lembut. Melunakkan kita di luar melalui kehangatan yang lembut sehingga kita mendapat perhentian yang enak dan nyaman di batin. Inilah cara Kristus memperhatikan gereja tubuhnya. Puji Tuhan. Amin. Thank you, Lady. Adakah yang mau menambahkan lagi atau mau menjawab pertanyaan tadi? Coba tambahin ya. Oh iya. Bentar deh. Tuhan. Ingin mencoba menjawab. Jawabannya ini bukan. Di ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Gitu. Jadi sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami, karena suami itu melambangkan Kristus dan istri melambangkan gereja. Amen. Ya, mirip sih jawabannya dengan Kak Nel. Tapi ada yang belum jawab ini. Kenapa suami disuruh mengasihi istri, bukan istri dinasehatkan untuk mengasihi suami? Nah, yang 25 ini masih belum ada yang jawab ya. Ada yang mau coba jawab atau enggak? Mau sharing lagi, menambahkan? Boleh.
Amin. Itu jawabannya ada di catatan kaki. Catatan kaki yang mana nih? Ini 251. Salah ya? 251. Iya, 251. Ya, ini jawabannya. Ya, betul. Bisa dibilang ini jawabannya. Tapi sebenarnya ada jawaban lebih sederhana lagi, tapi nggak apa-apa deh. Oke. Kalau menurut saya, karena di sini istri yang dimaksud oleh Paulus adalah kita semua. Jadi kita semua kan adalah mempelainya, yaitu para istri-istrinya, dan yang harus tunduk kepada kepala itu yaitu Tuhan. Amin. Amin. Ya benar. Memang harus tunduk sih. Suami adalah kepala ya. Takutnya masalah kalau suaminya nggak jadi teladan gimana? Oke, ada yang mau mencoba sharing lagi? Sepertinya Kak Rey dan Kak Maria paling pengalaman nih. Saya tambahin aja ya, jadi Oh iya. sekalian kita juga masih dalam tahap belajar ya, karena baru masuk bulan kedua. Nah, tapi melihat ayat yang ini kembali juga mengingatkan kita ya, khususnya saya, ya tadi Evi sudah singgung ya, mengenai kenapa harus suami, kenapa tidak istrinya. Kalau kita lihat berdasarkan Alkitab, ya, karena sebenarnya laki-laki itu adalah orang yang seperti tadi dibilang adalah Kristus, ya, lambang dari Kristus. Jadi ya moga kita ya nanti ketika berkeluarga bisa menerapkan ini ya, yang perempuan tunduk kepada suami, tapi yang suami ya, yang saudara laki-laki boleh mengasihi istri ya, sehingga katakan ayat 25 itu ya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Nah, intinya apa? Kalau kita mengasihi Kristus ya, kita juga pasti mengasihi pasangan ya. Jadi intinya dalam persekutuan firman malam ini, bagaimanapun situasi dan kondisi ya, harus mengedepankan Kristus sebagai segala. Ini yang pertama. Kemudian di ayat yang ke-28 ya kan, dia bilang demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi sekali lagi, bukan berarti kok laki-laki doang yang kena gitu ya. Tapi bagaimanapun kita, baik laki-laki maupun perempuan, punya tugas dan fungsinya masing-masing. Namun tujuannya hanya satu, yaitu membawa Kristus kepada pasangan dan membawa Kristus kepada orang lain. Ya, sehingga dalam kehidupan kita nanti ya kan dibilang bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Jadi ya kita juga terus belajar ya sebagai orang-orang muda, terutama hari ini belajar menguduskan diri. Ya, kita berkata bahwa Tuhan, aku ini milikmu. Ya, sampai nanti Tuhan akan berikan waktunya kelak ya. Jadi bukan berdasarkan keinginan sendiri untuk mencari-cari gitu ya. Karena kalau kita cari-cari belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan pilihkan untuk kita. Nah, maka sebenarnya ya, jadi pada hari ini pun ketika ada masalah dalam kehidupan kita, semua itu adalah untuk membawa kita menjadi orang yang belajar untuk terus sandar pada Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, ayat 32 dibilang juga, rahasia ini besar, tapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi,
bagaimanapun situasi, ya, kita yang suami istri ataupun yang melihat kepada ayah dan ibu kita perlu mengambil satu tindakan, yaitu terus belajar. Pertama, mengasihi Tuhan, lalu kita ketika sudah sampai pada tahapnya, kita sudah dipertemukan dengan pasangan, kita mengasihi mereka. Ya, seperti ya saya dan Kak Maria juga terus belajar hari demi hari. Ya, semoga Tuhan terus mendapatkan dirinya dimuliakan di atas kita. Amin. Gitu sih. Oke ya. Amin. Thank you, Kak Rey. Ya udah cukup, ya lumayan menjawab ya. Apakah ada yang mau menambahkan lagi atau mau menjawab? Mencoba menjawab. Waktu sisa 2 menit ya. 1 menit, oke. Kelihatannya Excel mau ya. Oke, kalau saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ya jadi di sini kan ya kita bicara mengenai kehidupan yang praktis ya. Mengenai Rasul Paulus itu menasihatkan orang-orang di Efesus gitu, di gereja di Efesus. Apa yang perlu mereka lakukan, hidup yang seperti apa yang perlu mereka tempuh. Nah, di sini kan hubungan antara istri dan suami. Nah, Paulus cukup apa namanya cukup bagus ya dia menjelaskannya dengan menganalogikan hubungan Kristus, gereja dan Kristus. Jadi hubungan antara istri dan suami itu sama dengan hubungan gereja dan Kristus. Dan kita melihat hubungan gereja dan Kristus menjadi suatu teladan bagi kita. Kita lihat Kristus itu berkorban bagi gereja, apa namanya, yaitu menguduskan gereja, menyucikan, memandikannya dengan air dan firman. Dia juga merawat gereja. Mungkin juga seorang suami juga harus yang melakukan hal yang demikian gitu. Jadi Kristus sudah memberikan teladan. Kita juga harus menempuh hidup yang demikian gitu. Gereja juga harusnya tunduk kepada Kristus. Istri juga harusnya tunduk kepada suami. Jadi di sini Paulus menasihatkan supaya istri itu tunduk kepada suami kan. Karena permasalahannya istri itu susah untuk tunduk kepada suami. Makanya Paulus menasihatkan supaya istri itu tunduk kepada suami. Sama seperti gereja kepada Tuhan, jemaat kepada Tuhan. Tadi kan udah ada yang jawab ya. Karena Kristus adalah kepala, suami juga ada kepala. Makanya istri harus tunduk kepada suami. Karena permasalahannya suami tunduk kepada istri biasanya nggak masalah. Nggak secara pengalamannya. Tapi kalau istri tunduk kepada suami biasa bermasalah. Terus di ayat 25 suami mengasihi istri. Istri mengasihi suami nggak masalah. Tapi suami mengasihi istri kadang bermasalah kan, suami cenderung memerintah ya kan, di sini ada jawabannya. Memerintah daripada memerintah, lebih baik seorang suami itu mengasihi istrinya. Jadi istri mengasihi suami nggak masalah. Masalahnya suami susah untuk mengasihi istri. Makanya di sini Paulus menasihatkan ya bahkan memberikan Kristus sebagai teladan. Mengatakan bahwa Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya, berkorban bagi gerejanya. Nah, di sini di satu sisi kita bisa melihat gereja adalah mempelai perempuan Kristus dan Kristus adalah suaminya. Di sisi yang lain, kita juga melihat nasihat Paulus selain menjelaskan Kristus dan gereja, rahasia yang besar ini juga menjelaskan ya bagaimana seorang suami harus bertindak kepada istri dan istri harus bertindak kepada suami. Nah, jadi sebenarnya hubungan suami istri itu ada yang membuat kita itu lebih memahami apa sih hubungan Kristus dan jemaat. Ya kalau anggap aja dunia ini gak ada hubungan istri dan suami, ya bagaimana kita bisa memahami hubungan Kristus dan jemaat, hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, justru karena ya mungkin ada yang pengalaman gitu, misalnya kayak seperti Kak Rey, Kak Maria ya. Ya kalau sudah berhubungan, ya namanya sudah pengalaman, ya realitasnya adalah hubungan Kristus dan gereja. Itu.
Kalau bagi yang sudah bersuami istri pasti lebih memahami ini ya. Apa hubungan Kristus dan gereja betapa dalamnya gitu. Oke, saya sampai sini. Ya bagi yang tadi belum doa atau enggak belum sharing, mungkin boleh bantu tutup dalam doa. Asal boleh